36 jam ke depan aku bakal hidup di kapal feri terbesar di Indonesia ini. Kapal Dharma Ferry 7. Oke, aku tahu ini kapal lokal dan harusnya memang nggak akan kayak cruise yang di luar negeri, apalagi yang Wonder of the Sea. But that's okay, we'll see. Aku lihat kemarin di YouTube sama di TikTok sih ada banyak banget fasilitasnya. Ada tempat tidur, ada restoran, apa lagi ya? Aku bakal nginep 1 hari 2 malam di sini. Let's have some fun. Jadi sebenarnya itu aku mau pulang dari Surabaya ke Kalimantan. Tapi masalahnya itu satu guys. Bapakku ini dia mau bawa mobilnya. Jadi mau gak mau kita gak bisa naik pesawat. Jadi kayak 2 hari di kapal, terus perjalanan 20 jam darat. That's crazy. So wish me luck. Abis ini aku bakal jalan. Let's go. Kapal kita itu jam 12 malam. Cuma kita tuh udah diinfo sama agennya kalau kapalnya itu udah nyandar. Jadi ini jam 7 malam aku OTW sama bapakku buat ke pelabuhan Tanjung Perak. Kau suka ngamer papi mahal. Terus tungguan semua bikin stiker. Bagus lah, apa juga bedanya stiker yang kemarin sama hari ini, mukanya sama aja. Ini udah nyampe, ruame banget di sana. Kita sampai bingung mau lewat mana, guys. Nih kayaknya telat. Wih, ramenya gila. Sampai antri-antri kayak gini. Ternyata apa? Pas kita tanya tentang kapal kita. Dharma 7 Pak ya? Ya. Dharma 7 ya? Kencana 7 lewat mana? Kencana apa Rucitra? Kencana. Nasi nanti malam, Bapak. Oh belum ya? Iya, jam 11. Nunggu Rucitra ini dulu lepas. Jadi nunggu di mana ya? Ya, kalau nunggu di dalam silakan Bapak. Bisa cari di parkiran dalam ya? di dalam. Oke. Oh, ini belum sampai berarti Belum, kapalnya? Pak. Oh iya. Iya, oke. Oke, Makasih ya. makasih Pak ya. Silakan, Pak. Ay, kan jam 11 Tanya. Ini masih setengah 9. Jadi ya, mau gak mau 3 jam kita nunggu di parkiran sambil nonton One Piece. Aku juga gak tahu kenapa. Akhirnya setelah nunggu 2 jam lebih, there is a ship. Permisi. Pakai gelang dulu ya. Oh ya. Ada orang ya, Pak ya? Ya. Aku keluar mobil buat rekam, tapi aku kaget karena kapalnya ini lebih gede dari ekspektasiku. The ship is very huge, man. The ship is very huge. Ini mereka kayak masih operasional kan jangkar begitu, I think. Aku tapi sebenarnya kurang yakin sih fasilitasnya bakal sebagus itu atau enggak di dalam sini. Soalnya terakhir aku lihat orang naik cruise itu videonya Edward Halim. Yang di belakang gue ini adalah kapal cruise dan di dalamnya tuh ada kolam berenang, ada bioskop, ada taman, ada kasino, ada rock climbing, ada surfing, ada zip line. semoga lah ini bisa sebagus itu ya. Aku udah gak sabar banget buat nyoba fasilitas di kapal ini. Mulai dari makanannya, tempat tidur, restoran, tempat pijet, live music, barber. Sampai aku pengen cari teman baru sih di sini. Kan bosen nih. Finally, kita masuk di dalam kapal meskipun ini di parkiran. It's very hot here. Aduh, shit bro. Kupikir kan ya udahlah habis nunggu 3 jam ini aku masuk bisa langsung tidur kan. Tidak. Gila ini ruame banget. Gila ini sekarang udah jam 12.49. Ini bapakku lagi ngantri buat check-in, buat kita masuk kamar. Habis ini aku disuruh jaga barang. Nah, akhirnya ini udah enak kan, mau naik ke kamar. Aku cuma jalan biasa aja, sampai tiba-tiba aku itu dirasisin, guys. Halo. Kupikir awalnya dia kan kayak bercanda gitu ya. Cuman lama-lama pas aku naik, aku baru sadar bro. Oh, inikah rasisme yang sebenarnya. Ada orang rasis barusan, orang vlog dibilang Masya. Aku gak ngerti, dia kira kayaknya aku bukan orang Indo deh. So, sorry banget pak, mukanya harus masuk YouTube. Kita pesan kamar yang kelas 1. Buat per orang di sini kita bayar 750 ribuan. Jadi 2 orang ya kira-kira 1,5 lah buat 2 hari. Dan ini dia kamar. Oh my gosh. Akhirnya kita di kamar. Let's do a quick room tour guys. Oke, baru masuk. Ini ada kayak ginian. Terus we got some kind of couch, I think, kayak sofa gitu. Kayak kita dapat 2 kasur. Ini kayaknya 90 deh ukurannya ya. Meja dapat minum. Terus ini kayak jendela ngelihat ke luar. Cumanya ini masih malam jadi nggak kelihatan apa-apa. And we got TV. Coba ya, ini di remote-nya ada Netflix, tapi aku nggak yakin sih kalau dia. Could not launch Netflix. Your device may not be connected to the internet. Tapi masa nggak ada wifi ya? Terus aku gimana caranya aku buka Instagram dan lain-lain selama beberapa hari? That's crazy man, nggak bisa lah. Kayaknya ini AC-nya. Dan aku ngerasa ini agak panas sih, jujur aja. Ini udah nyala sih. Bahkan ada anginnya nih yang keluar. Ini kayaknya udah di set paling rendah deh. Bahkan ini sudah di bawah 15 derajat bro. Alright, I don't know. Aku mau mandi aja. And then I'm gonna sleep.
review toilet. Buat di WC-nya ini dia ada shower, ada tulisan cara pakai toiletnya. Aku tahu sih, nggak usah dikasih tahu kalau ini. Ada toilet duduk yang aku ragu kebersihannya, dan tombol-tombol Jepang modern ini yang aku nggak berani pencet sih. Kita lihat ini WC-nya ada air panas atau enggak ya? Please, ini jam 2:30. Harus ada. Oh, ada. Anyway, ini bapakku bawa sabun sama sampo sendiri dari rumah. Soalnya nggak tahu ini kayaknya nggak ada bos, bahkan sabun sama samponya. Lumayan segar tapi jadi gak ngantuk sekarang. Kukira udah mau tidur, tapi bapakku ini ngajak buat lihat, katanya kapalnya mau lepas landas ini. Kita lihat yuk, biar keren. Kupikirkan ya udahlah kita ke bagian depan kapal, biar kayak ngerekamnya bisa luas gitu. Tapi ya, berarti ini decknya udah maksimal di sini ya? Di sini area pelanggan. Oh walah, ya. Oh, BTW ini nggak ada internet tak nanti? Sama perjalanan kami ada internet, cuma kami kan lewati pulau-pulau nanti. Jadi Oh, nanti ada beberapa kali bisa dapat ya? 10 jam dari keberangkatan itu nanti kita lewat masa libur segitiga bermuda Indonesia. Jadi ada internet kurang lebih setengah jam. Ini kapalnya udah mulai jalan, gitu. Kalau kalian lihat udah mulai menjauh dia dari pangkalannya. Udah, ini aku mau rekam kayak gini aja, bisa mau tidur sih, aku ngantuk banget. Ini aku bukan mancing di kapal ya guys, ini aku lagi rekam kapalnya pergi. Aku cuma takut kameraku jatuh sih beneran. Ini view pelabuhan Tanjung Perak kalau dari kapal ya. Ini udah jam 2.45, so I'll see you tomorrow guys. Selamat pagi dari kapal. Wow, the view is pretty nice actually. Ini sekarang jam 9.28. Aku baru banget bangun. Tadi malam tuh mereka tiba-tiba ngasih makanan guys, jam 3 subuh. Aku pikir, gila kali ini jam 3 disuruh makan. Ternyata aku baru ingat kalau ini masih bulan puasa, jadi dia kasih makanan buat sahur gitu. Betul, ini aku mau berak pagi-pagi, papa aku masih di toilet. Pak, sudah kah Pak? Berak nih. Supaya kita dapat makanan sahur tadi malam, daripada basi mending kayaknya kita makan aja deh. Baunya sudah agak lain ini. Ini pertama kaliku banget makan di dalam kapal sambil lihat view laut. Bagus juga ya. Aku sebenarnya kayak pengen naik cruise guys, cuman nggak apa-apa, ini kita jadiin stepping stone. Jadi kita coba kapal kendaraan dulu, baru nextnya cruise yang mewah-mewah. Step by step. Ini yang aku lihat dari tadi pas makan. Full laut gini. Ini sama sekali udah nggak ada daratan. Jadi kayak infinite. Kanan kiri udah laut semua. Habis makan, aku baru inget nggak ada wifi, nggak ada internet. Jadi mau nggak mau kita harus melakukan aktivitas yang dari zaman dulu itu udah ada. Ya udah keliling kapal aja sih maksudnya. Aku keluar kamar sama bapakku sambil nyari orang rasis kemarin. Tuh tandain mukanya ya. Kita naik tangga ke lantai atasnya. Ternyata di atas itu ada restoran. Mereka jualan kayak warteg gitu. Cuman jujur aku udah kenyang. Jadi Indomie kuahnya 1 ya. Tambahin ini bisa, ayam. Yes, we got our food. Sebenarnya dia kasih makan sih guys, cuman aku kayak berangin gini, enaknya makan mie kuah nggak sih? Ini aku makan di luar, karena jujur aja kayaknya banyak orang yang puasa di deck sebelah sana. Jadi aku cari tempat yang agak sepi, supaya orang kayak nggak ngiler gitu. Ini aku pesan ayam sama mie Indomie. Oh my gosh, this is gonna be so good. I said the chicken first. Pikir ayamnya bahkan full tepung banget dan nggak ada daging. Surprisingly, it's good. Ini mie tapi kita dikasih sendok bro, nggak dikasih garpu anjir. It's done. Oh, I mean look at that. Cantik banget gak sih? Warnanya kayak kena cahaya matahari. Airnya tuh jadi kayak biru-biru putih gitu. Ini karena kita di kapal besar ya, jadi kayak gak kerasa gitu. Kalau ombak di laut ini sebenarnya gede. Coba kalau kalian naik kayak semacam speedboat gitu, itu pasti kalian kayak pas hempas-hempas gitu. Nah, aku itu inget tadi malam pas aku tanya-tanya kru kapal di sini, katanya sehari itu ada 2 kali live music di dalam kapal. Live musik selama perjalanan 32 jam 2 kali. Jadi aku penasaran lah, karena aku juga udah denger ada rame-rame apa ini di bawah. Aku mau lihat, kupikir pasti kayak seru banget gak sih, kayak denger-denger DJ, kayak di yak-yak yang party gitu.
mereka di sini ada hiburan juga. Aku pikir bakal ada live music apa. Ternyata ada dangdut, bos. Coba kalian lihat ini. Tapi anehnya ya, di sini kayak sepi banget. Cuman kayak berapa orang ya? Paling 4 orang kan di sini. Yeay, seru sekali. Yeay. Ternyata live music yang dimaksud itu dangdut ya guys ya. Gak apa-apa. Tetap seru kok ini. Jadi kalau kalian lihat banyak kursi, ini tuh sebenarnya buat yang ekonomi. Tapi ekonomi yang duduk bukan tidur. Dan sebenarnya dia punya kursi ini cukup nyaman loh. Coba kalian lihat ya. Ini kalian bisa retract mundur sampai kayak gini. Ini gimana naikinnya ya? Aku nggak tahu ini emang sekenceng ini atau gimana. This is very loud man. Sampai di jamku ada peringatan loud environment. Loud environment. I don't know. Kalian bisa dengar atau enggak? I enjoyed my time. Duduk-duduk bentar sambil dengerin dangdut. Oke. Time's up. Udah cukup dangdut-dangdutannya. Aku kayak mau nyoba kegiatan lain lah di kapal ini. Di sini ada gym? Nggak ada gym? Oh, kalau tempat pijet di mana? Tempat pijet di bawah. Di bawah. Ternyata di sini nggak ada gym. Jadi kayaknya aku mau pergi ke 2 fasilitas terakhir yang ada. Tempat pijet sama barbershop. Bayangin di kapal ada barbershop, bos. Tempat pijetnya di mana ya? Apa? Tempat pijet. Tempat pijat sementara di area lorong depan. Di lorong. Loh, di sini ada ruang pijetnya atau? Ruang pijatnya ada. Tapi kalau ke kamar juga bisa. Jadi ke kamar juga bisa untuk memijat request. Ini langsung sekarang dia atau kapan nanti datang? Nanti tak infokan dulu. Oh, oke. Balik-balik ke kamar, udah ada makanan lagi. Meskipun ini kalian lihat dagingnya cuma bikin perutku geli-geli doang, bos. Baru aja aku selesai makan tadi, tiba-tiba sekarang udah ada makanan lagi, bos. Udah just eat it. Habis aku makan, gak lama. Ya. Urut ya? Iya, urut. Berapa dia? 1 jam? Oh, ngasih berapa urut nah, nggak usah ngeregani. Ngasih berapa? Oh, oke, boleh. Kita bakal pijat nih dengan bapak siapa, Pak? Pak No. Pak No. Iya. Oke. Emang biasanya kalau orang pijat di kapal ini sering atau kayak jarang-jarang? Tiap hari. Tiap hari ada ya? Iya, pijat di supir-supir itu. Oh. Kita setup tempat, gak basa-basi, bapaknya mulai mijet. Ini emang unik sih, pijat di dalam kapal. Dan dia tadi bilang dia banyak pijatin supir. Cuman yang aku bener-bener gak expect, pijetan bapaknya ini enak guys. Nih kemarin lusa aku habis leg day, enak banget rasanya. Bapaknya mencetnya pas banget, gak terlalu keras, gak terlalu pelan. Jadi kayak mantep gitu loh. Bahkan biasanya saya refleksi di Surabaya kadang gak pas loh pak. Ini enak sih. Dia pijet-pijet, mulai dari kaki, badan, kepala. Enak. Loh, tapi bapak ini ada tekniknya atau ini pure refleksi? Capek-capek tak aja loh. Oh, buat kalau capek-capek tuh ya. Tapi gak tahu kenapa malah pas. Nih buat yang mau juga dipijitin bapaknya, bisa WA ke sini ya guys. Pak No. Aku udah tanya, katanya bisa. Buat yang di Surabaya aja tapi. Ini Pak. Terima kasih ya. Makasih banyak. Pak. Matur suwun. Ya, saya sukses. Ya. Amin. Selesai pijet ini udah seger, tapi bapakku tidur. Jadi aku potong rambut aja lah. Aku kayak penasaran sih sama barbernya gimana di sini. Jujur sebenarnya kemarin banget, literally kemarin sebelum aku naik kapal ini aku tuh udah potong rambut guys. Cuman nggak apa-apa ya. Aku kayak penasaran aja sih gimana kayak barbershop di dalam kapal ini. Dan mereka itu ternyata fasilitasnya yang kayak pijet terus potong rambut itu buat supir. Gak bayar sama sekali bro. So kita lihat aja kalau aku bakal bayar berapa ya. Tutup dong. Wah, ini karena kelamaan pijat sama Pak No tadi sih. Alah, ya udahlah, ini aku beli kopi, naik ke atas. Aku cuma mau nikmatin view laut aja sambil ngopi. Aku gak tahu ya guys, ngeliatin air laut yang seger dari atas ini, kayak ada sesuatu yang ngomong di kepalaku. Kayak, Frey, lompat Frey. Frey coba lompat. Lompat pasti seru sih. Frey lompat sih. Frey lompat. Lompat sih Frey. Aku ngeliat ada satu orang juga berdiri di sini sendirian. Let's make some friends, guys. Bro, di dalam ada wifi nggak ya? Oh, nggak dapet ya? Oh alah. Dengan bro siapa? Dengan Raffi di sini.
dengan Raffi di sini. Aku tadi cuman sendirian di sini, terus aku lihat bro ini juga lagi ngelamun kayaknya. Daripada gabut, kayaknya mending kita buat video kayaknya bro ya. Aku Frey. Ya, Samuna ya. Ya. Ini pertama kali naik Darmo Ferry juga, kapal ferry. Kedua kali. Oh, kedua kali. Sebelumnya pernah? Dari mana? Dari Surabaya ke Kalimantan juga tahun lalu. Oh, tahun lalu juga udah pernah. Oke. Gimana bro? Pengalaman naik kapal ferry ini aku jujur pertama kali. Menurutku dengan harga 750 oke lah. Tapi menurutmu gimana bro? Menurut saya ya dengan harga itu oke sih, nyaman, enak ya, tapi minusnya di jaringan satu. Ya, itu aja sih, internet ya, internet. Itu aja sih masalahnya, internet gabut pokoknya lah. Gini, saya kesini tuh pas banget casan saya itu rusak, jadi benar-benar HP mati, nggak bisa main game offline gitu, benar-benar nggak main HP. HP mati Total. HP-mu apa? Dari kemarin iPhone. Mau pinjam cas gak? Boleh. Lightning atau Lightning, Type-C? tapi. Oh, Lightning. Ada. Oke deh bro, ini kayaknya aku ambil charger dulu biar bro Raffi bisa main HP ya. Bro, semoga bisa main HP ya bro. Siap. Pas aku lagi duduk di balkon, di depanku lewat satu orang lari ke bawah. Aku yang lagi chill sama si Raffi kaget karena ada suara sirine sama beberapa orang lagi lari. Pas aku nyampe, di sana aku lihat ada banyak banget orang yang pakai pelampung warna oranye. Terus mereka kayak baris rapih gitu. What is happening, bro? Mereka ngumpul di pantat kapal, terus nyemprotin air pemadam kebakaran gitu ke arah laut, bro. Apa yang kebakaran di laut? Air disiram air. Terus aku ngeliat kapal selam warna oranye yang besar ini kayak mau diturunin gitu. Bantu mas. Mereka geraknya cepet banget sampai aku bingung bro, beneran. Oh, ternyata ini simulasi doang. Aku gak denger pengumumannya tadi karena lagi asik ngobrol sama si Raffi bro. Akan dilaksanakan latihan keadaan darurat. Ini dari tadi mereka kayak simulasi kalau misalnya mungkin ada yang tenggelam, jadi kayak dilemparin ban gitu. Aku juga gak terlalu ngerti sih mereka kayak simulasinya itu tujuannya buat apa. Soalnya tadi kayak nggak beneran dilakuin, jadi kayak cuman ancang-ancangnya doang. Misalnya tadi kayak kapal oranye itu pas dia mau turunin itu cuman digerakin dikit aja ke depan kapal, bukan bener-bener dilempar ke laut. Jadi kayaknya nggak terlalu kelihatan juga. But it was pretty fun. Lihat. Terus ini kayaknya ombaknya tambah kenceng deh. Kalau kalian lihat dari atas mungkin kayaknya biasa aja ya, kayak kecil gitu. Tapi coba kalau kalian beneran di dalam situ, satu hempas bos, nggak kembali beneran. Ini udah mau sunset, ternyata dari kemarin ada satu tempat di kapal ini yang belum ku explore, pantat kapal. Ini aku turun ke tempat simulasinya tadi. Aku nggak tahu penumpang boleh nggak ya di sini. Soalnya nggak ada orang sama sekali bro di sini. Cuman ini kayak bagus sih. Kalian lihat ini ada kayak tali-tali jangkarnya. Terus ini pipa tadi buat mereka nyemprotin air. What is this? Oh, ini jalur buat hubungin ke deck mobil guys. Kukira ada secret bunker atau apa gitu. Nggak ada. Terlalu melebih-lebihkan kalau itu. Di belakang sini view-nya bisa lebih luas dan kelihatan semua. Aku diam di situ sejenak sambil liatin sunset. This is crazy man. Aku baru ingat aku punya kamera 360 dan aku itu mau ngerekam dari belakang situ. Aku balik ke kamar buat ambil kameranya. Tapi pas aku balik, di pantat kapal tadi udah banyak lagi krunya. Cuman aku beraniin diri aja sih. Saya boleh rekam view nggak di sana? Boleh, tapi Bentar. Iya siap, makasih. Untungnya boleh. Ternyata kita rekam 360 di sini. Ntar dulu bang, Oh, iya. kami mau dokumentasi. Oh, siap. Kalian lihatlah perjuanganku buat rekam footage ini bro. Dan ini hasilnya. Yup, we got the sunset too in our room. Nih ada kayak siluet-siluetnya gitu. Kalau naik kapal udah dapat kok begini. Nggak dapat naik kapal ini, nah kan? Ini 5:30, kayaknya ini waktunya orang-orang buka puasa. So I think I'm gonna eat. Terus aku nggak tahu, udah nggak ada list kegiatan lain lagi sih. Tiba-tiba aku jadi udah malas ke barbershop. Lagian aku udah potong rambut kemarin. Tadi juga udah tutup pas aku kesana. Jadi paling kita mau nunggu makanan, and then we're done. Mandi-mandi, tidur. Meskipun ini nggak ada internet masih. Damn. Alright, it's dinner time. Kita dikasih makanan lagi. Ini kayaknya makan malam terakhir. Dapat ayam, sambal, telur, sama nggak tahu ini sayur. Ini aku lihat-lihat makanannya mirip-mirip MBG, bos.
Aku habisin makananku karena udah capek bolak-balik dari tadi sore ngeliatin orang simulasi. Terus ternyata kita dapat sinyal dikit, jadi aku nyantai-nyantai bentar main HP. Cuman aku masih penasaran guys, gimana rasanya di kapal ini waktu malam gak ada lampu sama sekali. Aku lihat bapakku udah tidur. Aku jalan keluar kamar pakai celana Muay Thai-ku. Tapi pas nyampe luar, bener-bener yang kulihat cuma hitam sama celana Muay Thai-ku. Literally gak kelihatan apa-apa, gelap semua dan anginnya 2 kali lebih kencang. Pure darkness, nothing, just me. Oke, harusnya ini kita udah nyampe di daerah Kalimantan gitu. Dan kalau dia tepat waktu, besok pagi jam 8 atau jam 9 itu kita udah sampai. So, the last thing I wanna do here is lihat sunrise. Ini masih jam 8, kayaknya aku mau tidur lebih cepat biar besok bisa bangun lebih pagi dan lihat sunrise. Ya, aku kesiangan. Ini udah jam 7.56. Sunrise mana, bos? Gak ada, bos. As you can see, ini udah terang. Bahkan gak kelihatan mataharinya. Kayaknya tadi juga gak ada sunrise nih. Soalnya cuacanya ini jujur aja agak mendung, guys. Oke, bentar lagi ini udah mau sampai. I think I'm gonna go outside and eat noodle for the last time. Sambil lihat view-nya juga kalau pagi. Meskipun kayaknya nggak ada apa-apa di sini. Aku keluar kamar dengan semangat, naik tangga lagi, jalan dengan cepat ke arah restoran. Oh, tutup. Kafetaria tutup. Oh alah. Aku kecewa berat, terus merenung, kenapa di jam-jam terakhirku di kapal ini, aku gak bisa makan mie kuah sambil ngeliatin laut. Oh iya, tiba-tiba aku keinget mereka itu punya minimarket guys. Langsung aku gas jalan ke sana dan Oh ternyata mereka masih jual pop mie. Pop mie-nya jual masih. Sama kopinya. Makasih. Yes, we get it. Let's just enjoy our last meal in this ship. Kita coba mie-nya. Gak ada sponsor, kecuali mie sedap mau masuk boleh. It's the best feeling, man. Kayaknya udah ada pengumumannya deh. Disuruh siap-siap, bro. Itu kalian lihat. Daratan. Daratan. Aku sudah lama gak lihat daratan. Oh my god. Setelah sekitar 30-an jam, akhirnya kita udah sampai di Balikpapan, guys. aku siap-siap buat turun. Ini si Raffi juga udah balikin chargerku, keluar kamar, bawa barang-barang, turun eskalator, dan akhirnya udah kelihatan cahaya matahari hangat di luar. Di detik-detik kita bakal keluar dari kapal ini. Di luar kebersihan kamar, toilet, sama orang rasis di awal yang ku cari tapi nggak ketemu. Overall, pelayanan sama fasilitas di kapal ini cukup bagus sih guys. I had fun nikmatin laut meskipun nggak ada internet, tapi aku dapat teman baru, dapat pengalaman baru. Ratingku buat harga yang kita bayar sama fasilitas yang kita dapat, ku kasih 7/10. It's good, it's good. 7 is good bro. Aku orangnya sangat concern sama kebersihan, jadi makanya aku belum bisa kasih lebih dari 7 sih. Akhirnya setelah hampir 2 hari kita di dalam kapal, kita sampai juga di Balikpapan. Bos, Balikpapan. Video ini udah selesai, tapi ini semua belum berakhir. Habis ini kita bakal perjalanan darat, melewati hutan, jurang, jalan kecil, jalan berlubang, lihat monyet ya, menuju kota kita selama 20 jam. Itu buat video selanjutnya. So, kalau kalian mau nonton, jangan lupa subscribe.